Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah, a'azzanillah wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk terus menjadi hamba-hamba Allah taala yang taat kepadanya, bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, sampai Allah taala mewafatkan diri-diri kita. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azzanillah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan ini pembacaan kitab Fiqhus Salat, Fiqhus Salah karya Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, yang kita masih di awal-awal pembahasan kitab tersebut, dan kita akan masuk dalam pembahasan syurutus shalah. Tetapi sebelum kita mulai membaca, saya ingin sedikit menyampaikan ini tentang ini kajian yang sifatnya online seperti ini. Memang ini merupakan kajian yang tidak bisa disamakan dengan kajian yang offline, ya kan? Akan tetapi kajian yang online seperti ini insya Allah juga memberikan faedah yang banyak bagi kita. Dan sebenarnya kajian online yang sifatnya live seperti ini pun sangat baik untuk kita ikuti, ya, bersama dengan siapapun di antara ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan sampai kita menganggap ketika ada rekaman kajian online ini, terus kemudian kita mencukupkan diri dengan mendengarkan rekamannya saja. Ya, walaupun itu memang memberikan faedah, tetapi biasanya saya mengatakan tentang kebiasaan manusia gitu ya. Kalau mendengarkan yang rekaman itu kurang begitu fokus, ya. Kurang begitu fokus. Kenapa? Karena dia bisa memiliki pikiran, nanti saja, ini bisa diulang lagi, nanti saja. Akhirnya apa? Seseorang itu menunda-nunda. Tetapi ketika dia mengikuti kajian yang sifatnya mubasyir seperti ini atau live seperti ini, maka dia tertuntut untuk fokus di dalam mendengarkannya. Karena kalau dia tidak mendengarkannya sekali saja atau hilang fokusnya, maka akan tertinggal, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang membantu kita untuk fokus di dalam mengikuti kajian yang online seperti ini, terutama kajian yang menggunakan kitab, ya, maka disarankan sekali untuk kita itu menyimak kitabnya. Kalau punya versi cetaknya, maka alhamdulillah itu bisa kita gunakan untuk menyimak, kita bisa tulis-tulis di kitab tersebut. Tapi kalau tidak, maka apa adanya, yaitu PDF-nya saja bisa kita gunakan. Baik. Kenapa demikian? Karena ketika kita hanya sekedar mendengarkan saja, apalagi ini bukan kajian yang offline, ya, tapi dia kajian yang online yang tidak ada ustadznya di depannya, ya, maka seringkali kita itu memang meninggalkan kajian tersebut karena tidak kelihatan oleh ustadznya, ya kan, disambi dengan macam-macam. Tetapi ketika kita pegang satu kitab, ya kan, kita mendengarkan kajian tersebut yang disiarkan secara langsung, kemudian kita tulis-tulis apa yang ada dalam kitab tersebut sesuai dengan apa yang dibaca, maka ini akan menjadikan kita fokus. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita dalam kajian online seperti ini, akan faedahnya itu akan tidak jauh berbeda dengan ketika kita mengkaji secara offline. Walaupun mungkin kurang satu, yaitu apa? Tidak bisa kita bertanya jawab secara langsung. Itu mungkin kekurangannya. Tetapi
Sebagaimana kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutrak kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, maka tidak ditinggalkan seluruhnya. Ya. Maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang merupakan ketaatan kepada Allah taala, termasuk di antaranya kajian kita pada pagi hari ini. Tapi ikhwan, insyaallah kita akan masuk pada halaman yang ke-13 ya, yaitu tentang syurutus salat. Dan tadi sudah ada ikhwah yang bersedia untuk membaca, yaitu Akhi Har. Saya akan mengaktifkan dulu mikrofonnya. Baik. Sudah saya aktifkan mikrofonnya. Saya persilakan untuk Akhi Har untuk membacanya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, syurutus salati. Jadirun bina an na'rifa syuruta salati, li'anna salata la tasihhu illa biha. Wa in kanat kharijatan an mahiyatiha. Wa hadhihi syurutu qad bayyanaha ahlul ilmi. Sedikit dulu. Nanti kita lanjut lagi. Baik, di sini penulis menyampaikan tentang syurutus shalah. Syarat-syarat salat. Ya. Beliau mengatakan jadirun bina an na'rifa syurutas salati. Sangat layak bagi kita, selayaknya bagi kita ya, untuk kita mengetahui syurutus salah, syarat-syaratnya salat. Ya. Li'anna as-salata la tasihu illa biha. Karena salat itu tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Wa in kanat kharijatan an mahiyatiha, meskipun syarat-syarat tersebut di luar dari intisari atau substansi dari salat itu sendiri. Baik. Saya ingin terangkan di sini tentang masalah syurutus salat. Ya. Kalau kita berbicara tentang syurutus salat, maka sebenarnya para ulama telah mengatakan syarat salat itu ada dua, ya. Syarat salat itu ada dua, yaitu syarat wajibnya salat dan syarat sahnya salat. Dan di sini yang akan beliau sampaikan di sini adalah tentang syarat sahnya salat. Walaupun sebagian dari syarat sahnya salat itu merupakan syarat wajibnya salat. Baik, apa yang dimaksud dengan syarat wajibnya salat? Syarat wajibnya salat adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi agar seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang wajib salat. Namanya syarat wajibnya salat, syurut wujubis salat. Dan dia para ulama mengatakan syarat wajibnya salat itu diantaranya adalah al-Islam, baligh, aqil. Ya, Islam, baligh dan aqil. Jadi ini syarat wajibnya salat. Seseorang itu Islam, kemudian apa? Baligh, ya, dan aqil. Seorang yang muslim jelas dia wajib salat. Kemudian seorang yang baligh, maka dialah yang wajib salat. Adapun yang belum baligh, maka dia tidak wajib untuk salat. Dan yang ketiga adalah aqil, orang yang berakal, dia yang wajib salat, sedangkan orang yang gila maka dia tidak wajib untuk salat. Ini sekilas tentang apa? Syurut wujubis salat. Syarat wajibnya salat. Tetapi di sini penulis telah menjelaskan kepada kita bahwa syarat yang dimaksud di sini adalah syarat sahnya salat. Makanya beliau mengatakan li'anna as-salata la tasihu illa biha, karena salat tidaklah sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa in kanat kharijatan an mahiyatiha, meskipun syarat-syarat tersebut hakikatnya itu adalah di luar dari intisari salat, dari substansi salat. Ini beliau ingin menerangkan tentang perbedaan antara syarat sahnya salat dengan rukun salat misalnya, yang kedua-duanya itu menentukan sah dan tidaknya salat. Ya, rukun salat dia juga menentukan sah dan tidaknya salat. Adanya rukun salat menjadikan sahnya salat, tapi tidak adanya rukun salat menjadikan
salatnya batal. Ya. Sama dengan syarat sahnya salat. Adanya syarat itu menjadikan sahnya salat. Ketidakadaannya syarat sahnya salat ini maka menjadikan salatnya tidak sah atau batal. Tetapi perbedaannya apa? Kalau rukun adalah min mahiyatis salat, merupakan bagian dari salat itu sendiri, sedangkan syarat adalah di luar dari bagian dari salat itu sendiri. Baik, kita kalau ingin mengetahui apa bagian salat, maka kita harus mengetahui definisi salat dulu. Ya kan? Para ulama mengatakan definisi salat adalah apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala yang berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Inilah intisari dari salat, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan apa? Ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga intisari salat itu dimulai dari takbir sampai akhirnya adalah mengucapkan salam. Nah, semua perbuatan yang termasuk di dalam atau di antara takbir dan salam, perbuatan dan ucapan, maka itu merupakan bagian salat. Maka perkara-perkara yang menentukan sah dan tidaknya salat yang termasuk dari bagian ini, ya, maka itu adalah rukun salat. Ya, adapun syarat salat ini dikatakan oleh beliau kharijah an mahiyatiha, yaitu keluar dari bagian salat, dari inti salat itu sendiri. Karena memang hal itu bukan merupakan bagian dari ucapan ataupun perbuatan di dalam salat. Ya, tapi itu di luar salat. Namun dia menentukan sah dan tidaknya salat. Maka disebut dengan syurut sihhatis salat. Nah, baik. Nanti kita akan lihat seperti misalnya ini al-Islam, al-aql, ya kan? Ini bukanlah perbuatan-perbuatan di dalam salat dan seterusnya. Sehingga dia merupakan syarat sahnya salat. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah. Beliau mengatakan wa hadhihi syurutu qad bayyanaha ahlul ilmi, dan syarat-syarat ini telah dijelaskan oleh para ulama. Wahia, tafadhal ya akhi, silakan. Wahia al-awwalu al-islamu fala tasihhu as-salatu min kafirin walau shalla la tuqbalu minhu. Baik. Asani. Baik, al-awwal yang pertama adalah al-Islam. Di antara syarat sahnya salat adalah al-Islam. Maknanya fala tasihhu as-salatu min kafirin. Maka tidak sah suatu salat dari seorang yang kafir. Ya, sudah kita ketahui semuanya bahwasanya syarat diterimanya suatu amalan yang adalah al-ikhlas wal mutaba'ah, ya kan, ikhlas dan mutaba'ah. Melakukan ibadah secara ikhlas dan ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu dilakukan dalam kondisi dia sebagai seorang muslim. Adapun orang yang kafir melakukan amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka demikian pula salat. Ya. Fala tasihhu as-salatu min kafirin walau shalla la tuqbalu minhu. Seandainya dia salat, ya, maka tidak diterima darinya. Insyaallah ini yang pertama ini jelas. Baik, sekarang lanjut yang kedua. Asani al-aqlu fala tasihhu min za'il al-aqli kal majnuni. Nah, asani yang kedua adalah al-aql. Ya, di antara syarat sahnya salat, seseorang itu harus memiliki akal. Ya, akalnya itu istilahnya waras gitu ya. Akalnya itu ini tidak hilang. Fala tasihhu min za'il al-aqli, maka tidaklah sah salat itu dari orang yang hilang akalnya. Kal majnuni, seperti orang yang gila. Nah, terus. Asalisu at-tamyizu wa dhabitul mumayyizi an yafhama al-khitaba wa yarudda al-jawaba al-mutabbiqa. Fala tasihhu as-salatu min sabiyyin la yumayyizu. Baik. Al-thalithu yang ketiga adalah at-tamyiz. Baik. Tamyiz, apa itu yang dimaksud dengan tamyiz? Di sini diterangkan oleh Syekh wa dhabitul mumayyiz, dan dhabit batasan seorang yang mumayyiz, seorang yang telah mencapai tamyiz adalah ayyafhamal khitaba. Dia bisa memahami
ini pembicaraan. Jadi seorang anak yang sudah bisa memahami pembicaraan, wa yaruddal jawaba al-mutabiqa, dia bisa membalas atau menjawab dengan jawaban yang sesuai dari pertanyaan-pertanyaan orang yang dewasa misalnya, ya, maka dia telah mencapai umur tamyiz. Fala tasihhu sholatu min sabiyyin la yumayyiz, maka salat tidak sah dari seorang anak min sabiyyin la yumayyiz, yang belum mencapai umur tamyiz. Nah, di sini di dalam catatan kaki kita bisa lihat, ya, catatan kaki nomor 1 kita bisa lihat, wa tamyizu la yanzabitu bisinnin bal yakhtalifu bi ikhtilafil afham. Tamyiz itu tidak bisa dibatasi dengan satu umur tertentu, ya. Akan tetapi itu berbeda-beda dengan perbedaan pemahaman anak-anak. Ya, ini maksudnya satu anak dengan anak yang lain memiliki tingkat pemahaman kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga terkadang seorang anak itu sudah mencapai umur tamyiz, yaitu umur 5 mungkin, ada yang mencapai tamyiz umur 6 atau umur 7, ya. Baik. Itu. Sehingga seorang anak yang sudah tamyiz, sudah memahami pembicaraan, ya, ketika dia melaksanakan salat, maka salatnya itu sah. Walaupun tadi kita katakan dia belum wajib untuk melaksanakan salat, karena syarat wajibnya salat apa tadi? Yaitu mencapai usia baligh, ya kan? Tetapi salatnya itu tetap sah bagi anak yang sudah tamyiz. Makanya Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajari anak-anaknya untuk salat, bahkan memerintahkan anaknya untuk salat ketika dia sudah umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun pada umumnya anak-anak itu sudah mencapai usia tamyiz, maka diperintahkan untuk salat ketika itu. Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun, ya. Karena umur 7 tahun itu pada umumnya sudah mencapai usia tamyiz. Walaupun kemungkinan besar usia tamyiz itu sudah dicapai oleh seorang anak sebelum usia 7 tahun. Kemungkinan besar sudah, gitu kan. Tetapi di sini Rasulullah SAW menentukan ini umur 7 tahun karena memang pada umumnya sudah tamyiz, ya. Pada umumnya umur 7 tahun tidak ada anak yang belum tamyiz, kecuali yang mungkin ada kekurangan, ya, ada kekurangan tersendiri. Jadi perintahkan untuk salat ketika berumur 7 tahun, ya, agar para anak tersebut terbiasa salat walaupun dia belum wajib. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'in wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka. Ini bisa dihukum dengan pukulan kepada anak-anak tersebut apabila mereka tidak melaksanakan salat ketika sudah mencapai usia 10 tahun. Dan ini merupakan salah satu bentuk tarbiyah pendidikan yang diajarkan oleh Islam, ya, anak-anak yang sudah 10 tahun yang meskipun dia itu belum wajib tetapi nantinya akan diwajibkan salat, dia boleh dipukul, ya, ketika dia meninggalkan salat tersebut. Tetapi tentu saja dengan pukulan yang bukan karena kemarahan, ya, bukan karena hawa nafsu, tetapi pukulan yang sifatnya adalah mendidik. Nah, baik. Insyaallah ini jelas yang ketiga, itu syarat sahnya salat adalah tamyiz. Sehingga anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat, maka itu insyaallah sudah sah salatnya. Sehingga harus kita perhatikan mereka diajari wudu yang benar, ya kan, salatnya yang benar agar mereka juga mendapatkan pahala. Jadi mereka sudah mendapatkan pahala insyaallah taala. Baik. Yang keempat. Ar-rabi'u at-taharatu minal hadasi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Wa qawluhu la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Nah. Kemudian yang keempat ar-rabi', ya, yang keempat, syarat yang keempat adalah at-taharah. At-taharatu minal hadathi, suci dari hadas, suci dari hadas. Ketika kita berbicara tentang hadas, maka para ulama fikih telah menjelaskan al-hadas itu hadasan, ada 2 macam hadas. Ini hadas yang besar dan hadas yang kecil. Maka 2 hadas tersebut harus kita hilangkan, harus kita sucikan dari diri kita. Ya, jadi bersuci dari hadas ini mencakup hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Kalau hadas yang besar maka bersucinya adalah dengan mandi, ya kan?
Dan kalau hadas yang kecil bersucinya adalah dengan berwudu, ya. Adapun tayamum maka itu adalah pengganti dari hadas bersuci dengan air, ya, baik untuk mandi ataupun untuk wudu ketika memang tidak mampu menggunakan air atau tidak mendapati air. Yang jelas syarat sah salat adalah harus suci dari hadas. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidaklah menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu, yaitu sampai dia bersuci dari hadasnya. Wa qaulihi, ya, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, ya, tidaklah diterima suatu salat tanpa berwudu, tanpa bersuci. Nah, saya di sini memilih membaca dengan dhammah bukan dengan tahur, karena yang saya fahami kalimat tahur kalau dia dibaca dengan fathah ta-nya maka itu bermakna wadu, seperti wadu yaitu alat untuk bersuci. Ya, tetapi ketika dibaca dengan dhammah maka dia adalah perbuatan bersucinya, seperti wadu dengan wudu. Al-wadu dengan fathil waw, ya, maka dia adalah alat untuk berwudu, yaitu airnya itu, ya. Adapun kalau al-wudu dengan dhammah wawunya maka dia adalah perbuatan bersucinya, perbuatan berwudunya. Maka di sini juga saya memilih demikian, dan itu juga diterangkan oleh para ulama, ya, at-tuhur syatrul iman, ketika mereka menjelaskan tentang at-tuhuru syatrul iman dalam hadis tersebut. Ini mereka menerangkan ta-nya itu dengan di dhammah. Maka di sini juga saya memilih dengan di dhammah, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Nah, baik, yang kelima silakan. Al-khamisu at-taharatu minan najasati. Wa yadullu li hadha hadisu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Haitsu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala'ana alaihi fa wada'ahuma an yasharihi. Falamma ra'a dhalika al-qaumu alqaw ni'alahum. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum. Qalu ra'aynaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibrila alaihi salam atani fa akhbarani anna fihima qadara wa qala idza jaa ahadukum ila al-masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadara aw adha falyamsahhu falyusalli fihima. Baik. Al-khamis, yang kelima, ini syarat sahnya salat yang kelima adalah at-taharatu minan najasah, ya, bersuci dari najis, bersih dari najis. Nah, di sini berarti namanya taharah itu, ya, ada dua. Ini sekalian kita sedikit-sedikit belajar pembahasan fikih yang lain, ya, taharah insyaallah. Ya. Jadi taharah itu ada dua. Ada taharah minal hadas, ada taharah minan najas. Ya. Ada taharah minal hadas dan taharah minan najasah. Taharah minal hadas tadi sudah diterangkan, yaitu dengan berwudu atau dengan mandi atau dengan tayamum, karena hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Adapun taharah minan najasah yaitu membersihkan diri dari najis yang menempel pada sesuatu, misalkan badan kita, pakaian kita, ya, atau tempatnya, ya. Jadi membersihkan dari najis. Seperti misalnya seseorang yang habis buang air kecil misalnya, maka dia harus istilahnya istinja. Ya, istinja itu cebok, ya kan? Maka istinja cebok termasuk bagian dari taharah minan najasah. Termasuk bagian dari taharah minan najasah, itu membersihkan bagian tubuh kita dari najis, ya. Nah, dan ini merupakan salah satu syarat sahnya salat. Apa dalilnya? Kata beliau, wa yadullu li hadza hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu.
Hal ini ditunjukkan oleh hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, haitsu qala, ketika dia berkata, itu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'ana alaihi." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami para sahabatnya. Ini kalimat sallabi, ya, yusalli bi, ada baknya seperti ini, yusalli bil qaum, yusalli bi ashabihi, maka ini maknanya adalah mengimami, ya, salat mengimami para sahabat. Ketika Rasulullah SAW salat mengimami para sahabat radhiyallahu anhum, idh khala'ana alaihi, idh, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sendalnya, ya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sendalnya. Ini yang disebut dengan idh fujaiyah, ya. Idh, kalimat idh, kata idh yang bermakna tiba-tiba, ya. Tiba-tiba beliau melepas kedua sendalnya. Fa wada'ahuma an yasarihi, lalu beliau meletakkan kedua sendalnya itu di sebelah kiri beliau. Nah, ikhwah, di sini kita bisa ambil sebuah pelajaran, sebuah faedah, ya. Ternyata ketika orang itu salat, ya, dia boleh melakukan sebuah gerakan-gerakan di luar salat. Ketika apa, memang itu ada hajat. Ketika itu memang ada hajat. Di sini Rasulullah SAW, ya, kita tahu sendiri kalau melepas sendal itu kan, melepas sendal membutuhkan gerakan-gerakan yang, ya, nampak jelas itu kan, itu bukan bagian dari salat. Dengan melepas sendalnya kemudian menggesernya ke sebelah kiri, ya, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau tidak batal salatnya dan tidak membatalkan salatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya gerakan-gerakan yang wajar yang dilakukan karena suatu hajat, ya, bukan gerakan-gerakan yang besar, ya, maka itu tidak mengapa, tidak mengapa. Bahkan kalau memang gerakannya itu sangat-sangat dibutuhkan, ya, untuk bergerak di dalam sholat, apalagi keadaan darurat misalkan, maka sholat pun bisa bergerak, bahkan bisa dengan berjalan, seperti dalam sholat khauf. Ini hukum khusus tentang sholat khauf, ya kan, bisa bergerak. Baik. Intinya adalah bahwasanya di sini kita mengambil pelajaran, kita tidak kaku di dalam memahami tentang masalah tidak boleh bergerak ketika sholat, tetapi selama itu ada hajat, maka boleh kita melakukan gerakan tersebut sesuai dengan hajat yang ada di dalam sholat tersebut sekadarnya, ya. Adapun yang tanpa hajat, maka bergerak itu dimakruhkan. Dan kalau dia itu gerakannya banyak, maka itu bisa membatalkan salat. Nah, falamma ra'a dzalikal qaumu alqaw ni'alahum. Tatkala alqaumu di sini di rafa', di dhammah, ini menjadi fa'il dari ra'a. Ketika kaum, yaitu para sahabat, ra'a dzalika, melihat hal itu, melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ternyata melepaskan kedua sendal dan meletakkan di sebelah kirinya, alqaw ni'alahum, mereka pun, ya, ini apa? Melepaskan sendal-sendal mereka, ya, melepaskan sendal-sendal mereka. Alqaw itu kalau kita artikan secara letterlek, kita artinya apa? Alqa yulki, mencampakkan, melemparkan. Maka ini tidak kita artikan seperti itu, tapi maksudnya adalah apa? Melepaskan sendal-sendal mereka, ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Rasulullah SAW sudah selesai dari salatnya, sudah menyelesaikan salatnya, qala, beliau bersabda, yakni bertanya, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa yang mendorong kalian untuk melepaskan, ya, sendal-sendal kalian? Ini karena Rasulullah SAW melihat para sahabat seluruhnya, ya, melepaskan sendal mereka ketika salat, ya. Maka beliau bertanya, qalu ra'ainaka alqaitani na'laika fa alqaina ni'alana. Mereka mengatakan, kami melihat Anda, ya Rasulullah, telah melepaskan sendal Anda, kedua sendal Anda. Fa alqaina ni'alana, maka kami pun melepaskan sendal-sendal kami. Baik, ikhwan, di sini ada sebuah faedah yang sangat agung, yaitu apa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa di dalam ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tidak menggunakan, istilahnya kasarnya, ya, tidak menggunakan akal mereka untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka tahu nggak tahu kenapa Rasulullah SAW melakukan itu, yang penting mereka ikuti. Apalagi ini dalam sebuah ibadah, ya kan? Dalam sholat, mereka melihat Rasulullah SAW melepaskan sendal, mereka ikut melepaskan sendal. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah yakin bahwasanya dengan mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Taala, mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan seperti inilah yang seharusnya kita lakukan terhadap Rasulullah SAW. Kapan saja kita mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, maka kita mengikutinya. Ya, ini merupakan manhaj yang sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, namun kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, karena perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melepaskan kedua sendal itu ternyata bukan bagian dari ibadah, maka beliau menjelaskan bahwasanya tidak perlu kalian mengikuti aku dalam hal ini. Maka beliau menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salamu atani fa akhbarani anna fihi ma qadara. Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya pada kedua sendalku itu ada qadaran, ada kotoran, yaitu najisnya. Ada najisnya, maka Rasulullah SAW ini melepaskan kedua sendal. Maka di sini adalah sekaligus penjelasan dari Rasulullah SAW, ini akan alasan beliau melepaskan kedua sendalnya, sehingga tidak perlu sebenarnya para sahabat itu mengikuti hal tersebut. Tetapi karena semangat mereka di dalam ittiba kepada Rasulullah SAW, mereka pun melakukannya. Nah, sehingga bukan merupakan bagian dari sholat, bukan merupakan bagian ibadah sholat, yaitu melepaskan kedua sendal. Ya, bukan merupakan bagian ibadah dari sholat, ya, sengaja melepaskan kedua sendal di dalam sholat seperti itu. Ya, artinya apa? Sholat itu boleh pakai sendal, boleh tidak pakai sendal. Ya, jadi gerakan melepas kedua sendal bukanlah gerakan sholat, itu maksud saya demikian. Ya, karena ini gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hanya karena ada sebab, yaitu apa? Karena di sendal itu ada najisnya. Di sendal itu ada najisnya. Baik. Maka di sini kita mengambil sebuah faedah yang merupakan inti pembahasan kita, yaitu pada syarat yang kelima, taharah minan najasah, yaitu ketika Rasulullah SAW telah dikabarkan di dalam pada kedua sendal beliau itu ada najisnya, maka beliau melepaskan kedua sendal dan meletakkan di sebelah kiri beliau. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu hendaknya tidaklah membawa najis. Salat itu hendaknya tidak membawa najis, maka hendaknya seseorang yang salat itu bersih dari najis. Kalaupun salat itu boleh dengan membawa najis, maka tentu saja tidak mengapa Rasulullah SAW tetap memakai sendalnya tersebut, tidak melepaskan sendalnya. Tapi beliau di sini melepaskan sendalnya, maka ini menunjukkan bahwasanya salat itu harus bersih dari najis. Dan beliau mengatakan, waqal idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur. Apabila salah seorang dari kalian datang kepada masjid, ya, datang ke masjid, falyanzur, maka hendaknya dia melihat, yaitu melihat, memperhatikan sendalnya. Fa in ra'a fi na'alaihi qadaran aw adza falyamsahhu. Apabila dia melihat pada kedua sendalnya ada qadaran aw adza, ada kotoran atau ini najis, ya, falyamsahhu, maka hendaknya dia mengusapnya, ini membersihkannya, wal yusalli fihima, dan silakan dia salat dengan kedua sendalnya. Masya Allah, di sini ada beberapa faedah, ikhwan. Ini pertama, bahwasanya dari kalimat falyanzur ini kita mendapatkan faedah hendaknya kita memperhatikan sebelum kita sholat tentang keadaan diri kita, apakah sudah bersih untuk sholatnya ataukah belum. Jadi harus kita perhatikan, karena ini sholat adalah ibadah yang agung. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, ya, yaitu ketika sendal itu ada najisnya, maka di sini ada cara untuk membersihkan najis yang mengenai sendal, yaitu tidak harus dicuci. Beliau hanya mengatakan falyamsahhu, tidak harus dicuci, tapi cukup digosok-gosokkan saja. Ini biasanya kan sendal itu kan yang kena najis itu kan bagian bawahnya, gitu kan. Maka kita bisa menggosok-gosokkannya di bagian
bawahnya itu dengan tanah misalkan digosok-gosokkan, maka insya Allah itu sudah suci. Ya, itu sudah suci insya Allah. Karena inti dari menghilangkan najis, bersuci dari najis adalah menghilangkan zat najis yang mengenai sesuatu. Kalau najisnya itu hilang sudah, zatnya hilang dan sudah tidak tersisa baunya dan seterusnya, maka insya Allah itu sudah suci walaupun tidak menggunakan air. Nah, di sini demikian, sendal itu bisa menjadi suci ya dari najis yang sebelumnya terkena najis, meskipun tidak dicuci dengan air, tetapi dengan apa? Digosok-gosokkan sampai bersih dari najisnya tersebut. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketiga, wal yusalli fihima, dan silakan dia sholat dengan kedua sendalnya. Di sini ada faedah bahwasanya seseorang itu boleh menggunakan sendal dalam sholatnya atau sepatu, ya, boleh menggunakan sendal atau sepatu atau alas kaki dalam sholatnya, ya. Ini merupakan perkara yang dibolehkan. Tetapi kita harus memperhatikan juga ini keadaan sekitar kita. Kalau kita sholat di masjid, ya, yaitu yang sudah bersih, berkeramik, apalagi sudah berkarpet, maka hendaknya tidak menggunakan sendal, gitu kan. Ini nanti akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Tapi contoh yang bisa kita terapkan di sini menggunakan sendal adalah ketika kita sholat di lapangan misalnya, yaitu ketika sholat Id, ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka itu kesempatan kita untuk menerapkan sunnah ini bolehnya menggunakan sendal ketika sholat. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tapi kita lanjut pada syarat yang keenam, silakan. Asadisu satrul aurati wa hiya binisbati lirajuli min as-surrati ila rukbati wa yajibu alaihi satrul mankibaihi aw ahadihima li hadisi la yusalli ahadukum fi sawbil wahidi laysa ala atikihi minhu say'un wa fi lafdhin laysa ala mankibaihi minhu say'un walau tarakahu sahhat salatuhu lakin ma'al ismi bi khilafil aurati fasatruha syartun lau tarakahu batalat salatuhu. Baik, qif huna. Nah, as-sadis, yang keenam, ini di antara syarat sahnya salat adalah satrul aurah, menutup aurat, ya, menutup aurat. Wa hiya bin nisbati lirrajuli. Baik, menutup aurat di sini, yang dimaksud dengan aurat di sini aurat khusus dalam salatnya, aurat khusus dalam salat, ya. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana auratnya laki-laki dan bagaimana auratnya wanita di dalam salat. Wa hiya bin nisbati lirrajuli min as-surrati ila rukbati. Dan aurat bagi laki-laki, yang kaitannya dengan laki-laki, auratnya adalah min as-surrati ila rukbati. Itu dimulai dari pusar sampai kepada lutut. Ini auratnya laki-laki. Nah, wa yajibu alaihi satrul mankibaini au ahadihima. Dan wajib bagi seorang laki-laki itu untuk menutupi kedua pundaknya atau salah satu dari kedua pundaknya. Jadi ketika kita salat, walaupun aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, tapi ada kewajiban lain, yaitu menutupi kedua pundaknya atau salah satu dari kedua pundaknya tersebut, ya. Tapi kalau kita sekarang ini, alhamdulillah, ini pembahasan yang mungkin kita merasa ini aneh. Kenapa dibahas seperti ini? Ya kan, karena kita merasa aneh karena pakaian kita sudah, alhamdulillah, sudah pakai baju atas, pakai baju bawah, ya kan, sehingga sudah menutupi kedua pundak kita. Tetapi ini bukanlah suatu hal yang pembahasan yang aneh ketika kita mengingat pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, banyak di antara mereka yang tidak memiliki banyak pakaian seperti kita, bahkan pakaiannya itu mungkin hanya satu lembar kain, Masya Allah. Sehingga datang penjelasan dari Rasulullah SAW tentang masalah ini, bahwasanya beliau mengatakan la yusalli, li hadithi la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian salat dengan satu pakaian saja yang dalam keadaan tidak ada sesuatu pun dari pakaian tersebut di pundaknya.
Ya. La yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Ini janganlah seorang di antara kalian itu salat dengan satu lembar pakaian di mana tidak ada sesuatu pun ya di atas pundaknya dari pakaian tersebut. Maksudnya apa ini? Jadi kalau kita menggunakan satu lembar pakaian saja karena memang adanya itu, ya kan, maka hendaknya kita gunakan satu lembar pakaian itu kalau mencukupi ya untuk menutup aurat kita, dan juga sebagian dari pakaian tersebut kita tutupkan kepada pundak kita, kedua pundak itu kalau mampu, atau kalau tidak salah satu pundaknya. Nah, wa fi lafdhin laisa ala mankibaihi minhu syai'un. Dalam lafaz yang lain disebutkan tidak ada sesuatu pun di atas pundaknya itu. Kemudian Syekh menjelaskan, walau tarakahu sahhat salatuhu. Apabila dia tidak melakukan ini, yaitu tidak menutupi kedua pundaknya, maka sah salatnya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan auratnya itu batasnya adalah pusar sampai lutut. Maka apabila pundak itu tidak ditutupi, maka tetap sah salatnya, karena itu bukan bagian dari aurat. Lakin ma'al ismi, akan tetapi walaupun sah, maka dia berdosa, yaitu ketika apa? Ketika dia mampu menutupi kedua pundaknya atau salah satu pundaknya. Karena ketika orang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu kewajiban, maka tidak berdosa, ya. Kalau misalkan memang seseorang itu miskin banget gitu kan, nasallallahu salamah wal afiyah, ini dia hanya memiliki satu lembar pakaian yang hanya bisa menutupi bagian bawah saja, tidak sampai ke atasnya, ya, maka tidak berdosa dia sholat dalam keadaan seperti itu, ya, tidak berdosa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Tapi bagi yang mampu, tentu saja ini kemudian dia sholat dengan terbuka kedua pundaknya, maka dia walaupun sah sholatnya, dia mendapatkan dosa. Bi khilafil aurati fasatruha syartun law tarakahu batalat sholatuhu. Berbeda dengan aurat, maka menutupinya adalah wajib. Seandainya menutupinya adalah syarat, ya, syarat sah sholat. Seandainya dia meninggalkannya, tidak menutupi auratnya, maka batal sholatnya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Batasan aurat laki-laki. Taib, sekarang kita lihat tentang batasan aurat perempuan di dalam sholat. Amma auratul mar'ati fi sholati fa jami'u badaniha illa al-wajha. Idza lam yakun samata rijalun ajanibu. Amma idza kanat tusalli bi hadrati rijalin ajaniba fayajibu 'alaiha syatru wajhiha kadzalika. Baik, itu dulu. Kemudian di sini beliau berbicara tentang auratnya seorang wanita di dalam salat. Apa yang harus dia tutupi di dalam salatnya. Amma auratul mar'ati fi shalah, adapun auratnya wanita di dalam salat, fa jami'u badaniha ilal wajha, maka seluruh badannya kecuali wajah. Seluruh badannya kecuali wajah. Jadi yang merupakan haknya salat, kata para ulama demikian, pada diri seorang wanita untuk ditutupi adalah seluruh badannya kecuali wajah, ya, dan dua telapak tangan. Nah, itu ketika dalam sholat, yang hak untuk ditutupi, yang merupakan haknya sholat untuk ditutupi bagi seorang wanita adalah seluruh badannya kecuali wajah dan juga dua telapak tangan. Idza lam yakun tsammata rijalun ajanibu, apabila di sana tidak ada, ya, tsammata ini di sana, ya, idza lam yakun hunaka, ya, tsammata rijalun ajanibu, laki-laki yang asing yang bukan mahramnya. Apabila tidak ada apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka saya ulangi lagi, apabila tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka cukup dia menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, tayyib. Amma idza kanat tusalli bi hadrati rijalin ajaniba, apabila jika dia salat di hadapan laki-laki asing, yaitu laki-laki yang bukan mahram, taib, fayajibu 'alaiha satru wajhiha kadzalik, maka wajib baginya itu menutupi wajahnya juga. Maka wajib baginya menutupi wajahnya juga. Taib.
Tentang hal ini, masyarul ikhwah azanillah wa iyyakum, ya, telah terjadi ijma' para ulama, dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, dalam Al-Istidhkar juz kedua halaman 201, ajma'al ulama'u ala annaha la tusalli mutanaqibatan au mutabarqi'atan. Ya, bahwasanya para ulama telah sepakat seorang wanita itu tidaklah salat dengan menutup wajahnya. Jadi yang wajib ditutupi oleh seorang wanita dalam salatnya yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah. Baik, sehingga perkataan beliau di sini, idza kanat tusalli bi hadrati rijalin ajaniba fayajibu 'alaiha satru wajhiha kadzalik, apabila dia salat di hadapan orang lain yang bukan mahramnya, dia wajib untuk menutup wajahnya juga. Maka ini ditutupnya wajah seorang wanita ketika salat di hadapan orang asing yang bukan mahramnya itu bukan karena salat, tetapi karena apa? Karena adanya orang yang bukan mahram tadi, adanya laki-laki yang bukan mahram. Ya. Dan hal itu, ya, tentu saja itu berkaitan dengan apa hukumnya seorang wanita membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau misalkan para ulama yang menyatakan itu wajib untuk ditutupi wajah wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram ketika di luar salat, maka hukum tersebut merembet ke dalam masalah salat ini, ya, karena dia adalah merupakan kewajiban untuk menutupi wajahnya, ya, di hadapan laki-laki asing, di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka ketika salat pun dia wajib untuk menutupinya. Karena itu adalah satu kewajiban bagi wanita untuk menutupi wajahnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Ya. Baik. Bagaimana apabila dia mengikuti pendapat ulama yang tidak mewajibkan menutup aurat, tidak mewajibkan menutup wajah di hadapan laki-laki asing? Maka kita katakan ini para ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya di luar salat, maka mereka mengatakan itu sunnah, ya kan, sunnah. Maka kita bisa katakan juga hukumnya seperti itu di dalam salat. Artinya bagi para ulama yang berpandangan bahwasanya menutup wajah di luar salat itu bukan merupakan kewajiban, ya, maka demikian pula di dalam salat ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga di sini pembahasan tentang apakah dia wajib menutup wajahnya ketika salat itu merupakan turunan dari pembahasan apakah seorang wanita itu wajib menutup wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya di luar salat. Nah, hukum itu bisa diterapkan di dalam masalah salat. Karena seluruh para ulama telah sepakat tadi bahwasanya seorang wanita itu tidak wajib untuk menutupi wajahnya, ya, tidak menutupi wajahnya ketika salat. Bahkan dikatakan tadi bahwasanya ajma'a al-ulama ala annaha la tusalli mutanaqibatan wala mutabarqi'atan. Para ulama sepakat bahwasanya wanita itu tidak salat dengan menggunakan niqab, tidak menggunakan burqu, yang tidak menutupi wajahnya. Nah, baik, mudah-mudahan bisa difahami dalam hal ini. Baik, silakan selanjutnya. Wa qala ba'duhum innal kaffaini lahuma hukmul wajhi walau kashafat kafaiha fala ba'sa hina idzin. Terus. Wa alhaq. Naam, Ustaz. Terus lanjut. Wa alhaqa ba'duhum al-qadamaini wa huwa madhhabu Hanafiyati wa mala ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Falau sallat wa qadamaha au butunu qadamaiha zahiratani fa yutasamahu fi dhalik, lakin al-akhwata an tastura jami'a badaniha bihaisu la yakhruju minhu shay'un. Terus. Wa ala kulli halin innal amra binisbati lil yadaini wal qadamaini akhaffu
Amma ma'ada dhalika fala budda min syatrihi. Baik. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan innal kaffaini lahuma hukmul wajhi, bahwasanya dua telapak tangan itu memiliki hukum yang sama dengan hukum wajah, ya, memiliki hukum yang sama dengan hukum wajah. Falau kasyafat kaffaiha fala ba'sa hina idzin, maka seandainya dia membuka yaitu kedua telapak tangannya, maka tidak mengapa ketika itu. Nah, wal haqa ba'dhum al-qadamaini, dan sebagian mereka menggabungkan dalam hukum tersebut adalah al-qadamaini, yaitu dua telapak kaki, dua telapak kaki. Wa huwa madhhabul Hanafiyyati, dan ini merupakan madhabnya Hanafiyah, madhabnya Hanafiyah. Jadi mereka membolehkan ini membuka kedua telapak kaki. Wa mala ilaihi Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong kepada pendapat ini. Falau sallat wa qadamaha wa butunu qadamaiha zahiratani fayutasamahu fi dzalika. Seandainya seorang wanita itu salat dan dalam keadaan ini kedua telapak kakinya atau butun itu apa? Bagian dalam, ya, perut. Ya, butun itu jamak dari batun, perut. Perut kedua telapak kakinya, maksudnya bagian dalam yang bawah itu. Yang bagian bawah. Jadi qadam itu ada zuhurul qadam atau zahrul qadam, ada batnul qadam. Jadi kalau zahrul qadam, punggung telapak kaki itu yang bagian atasnya itu. Apa ya? Tulang yang atas itu loh. Namanya apa ya? Baik. Adapun butunul qadamaiha itu yang bagian bawah. Bagian bawah. Ya. Apabila qadamaha, ini apa tadi? Kedua telapak kaki wanita tersebut atau bagian dalam, yakni kedua telapak kakinya itu zahiratan, tampak, ya, enggak ditutupi, fayutasamahu fi dzalika, maka diberikan toleransi dalam hal tersebut. Ya, diberikan toleransi dalam hal tersebut. Lakinnal ahwata, akan tetapi yang lebih berhati-hati, antastura jami'a badaniha, dia menutupi seluruh badannya, bihaitsu la yakhruju minhu syai'un, di mana tidak ada sesuatu pun yang keluar dari badannya tersebut. Ini yang lebih berhati-hati. Nah, wa ala kulli halin fa innal amra binisbati lil yadaini wal qadamaini akhafu. Bagaimanapun juga, ya, sesungguhnya perkara yang berkaitan dengan kedua tangan, ya, kedua telapak tangan maksudnya, wal qadamain, dan kedua telapak kaki adalah lebih ringan ini dibandingkan dengan perkara yang lainnya. Amma ma'ada dzalika, adapun yang selain itu, fala budda min satrihi, maka mau tidak mau harus ditutupi. Nah, ini tentang pembahasan tentang menutupi aurat bagi laki-laki ataupun yang wanita. Baik, kita lanjutkan saja pada syarat yang ketujuh. Tafadhal. As-sabi'u istiqbalul qiblati. Al-maqsudu bi istiqbalil qiblati istiqbalu jihatil ka'bati la 'ainaha. Wa in qala ba'du ahli al-'ilmi innal matluba istiqbalu 'ainil ka'bati wa hadha fihi mashaqqatun shadidatun. Wa amma istiqbalu jihati fa huwa kafin li hadisi ma baina al-masyriqi wal maghribi qiblatun. Wa hadha yadullu ala anna al-ihtilaf al-yashira amruhu yasirun insyaallah ta'ala. Terus. Amma binisbati lil maridi fa illam yumkinhu istiqbalul qiblati fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Baik. Sebelumnya saya ingin minta maaf ke antum semua. Ini nanti kita akan lanjutkan sampai selesai dulu ya, walaupun mungkin waktunya kelewat sampai 6.30. Baik. As-sabi'u, yang ketujuh, istiqbalul qiblati, menghadap kepada kiblat. Termasuk di antara syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Nah, al-maqsud bi istiqbalil qiblati istiqbalu jihatil ka'bati. Yang dimaksud dengan menghadap kiblat adalah menghadap arahnya Ka'bah, arah, ya. Kita tahu arah, ya. Ada arah mata angin, timur, selatan, kemudian barat, utara. Itu namanya arah. Jadi arah kiblatnya, arah Ka'bahnya. La ainaha, bukan zat Ka'bahnya. Bukan ainul Ka'bah. Yang kita hadapi itu, yang kita hadapkan diri kita itu bukan ainul Ka'bah. Ya. Kenapa?
Karena kalau Ainul Ka'bah itu susah, apalagi bagi orang yang jauh. Hanya saja para ulama mengatakan wajib untuk melihat atau menghadap kepada Ainul Ka'bah bagi orang yang memang melihat Ka'bah. Ya, menghadap kepada Ainul Ka'bah, ya, menghadap kepada zatnya Ka'bah itu bagi orang yang memang melihat Ka'bah, maka dia wajib untuk menghadap Ainul Ka'bah. Wa in qala ba'du ahli al-ilmi innal matluba istiqbalu Ainil Ka'bati. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang diminta dalam masalah menghadap kiblat itu adalah apa? Istiqbalu Ainil Ka'bah, yaitu menghadap kepada zat Ka'bahnya itu sendiri. Wa hadza fihi masyaqqatun syadidatun, dan ini tentu saja terdapat apa? Masyaqqah yang sangat besar, kesulitan yang sangat besar. Ya, terutama bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah. Ini merupakan kesulitan. Nah, makanya para ulama bagi orang-orang yang memang mampu untuk melihat Ka'bah, yang tidak ada kesulitan baginya untuk menghadap zat Ka'bah, maka mereka mewajibkan bagi orang-orang tersebut untuk menghadap kepada Ainul Ka'bah. Nah, sehingga kita berikan perbedaan ya antara orang yang sholat melihat langsung Ka'bah dengan orang yang tidak melihat Ka'bah. Maka orang yang melihat Ka'bah, maka dia menghadap kepada Ainul Ka'bah, zatnya Ka'bah. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah, ya seperti kita di sini di Indonesia, maka cukup dengan menghadap kepada jihah, yaitu arahnya Ka'bah tersebut, di mana Ka'bah itu berada. Wa amma istiqbalul jihah fahuwa kafin. Adapun menghadap kepada arahnya, maka itu sudah cukup. Ya, dan tidak perlu kita terlalu mendetail dalam hal ini. Baik, li hadisi ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ya, arah yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Arah yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Yaitu maksudnya adalah arah selatan. Ya, arah selatan adalah kiblat. Loh, kok bisa? Ya, karena apa? Dulu, yakni Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan ini di kota Madinah, dan Madinah itu berada di sebelah utara Makkah. Ya, kota Madinah itu berada di sebelah utara Makkah. Maka beliau mengatakan kiblat itu di mana? Antara timur dan barat. Yaitu ketika kita menjadikan bagian kiri atau timur itu ada di bagian kiri kita dan barat ada di bagian tangan kita, bagian kanan kita, maaf, ya, maka kita menghadap ke selatan itu sudah cukup untuk menghadap kiblat. Mudah sekali, bukan? Mudah sekali. Nah, demikianlah ya, ini kemudian dalam agama ini. Maka di Indonesia ini ketika kita mengetahui Makkah itu berada di sebelah barat Indonesia, maka cukup kita menjadikan sebelah kanan kita adalah utara, sebelah kiri kita adalah selatan, itu sudah menghadap kiblat. Ya, walaupun apabila kita mau lebih mendetail dengan adanya alat kompas seperti saat ini, maka tidak mengapa. Bahkan itu bisa dikatakan usaha yang bagus. Ya, usaha yang bagus. Bila kita membangun masjid kemudian mengarahkan ke arah kiblat Ka'bah dengan apa? Adanya kompas tersebut, itu bagus. Itu bagus. Tetapi janganlah misalkan ada suatu masjid yang sudah dihadapkan ke arah barat, ya. Kemudian softnya itu juga sudah menghadap ke arah barat. Kemudian karena kita ingin lebih detail ke arah ke Ka'bahnya, kemudian kita mencong sendiri, yang lain adalah lurus ke arah barat, menyelisih jamaah. Ini ada yang seperti ini tidak bagus. Ya, tidak layak dilakukan seperti itu. Dia mencong sendiri ke arah agak condong ke arah mana? Barat laut gitu ya. Condong ke arah barat laut, yang lain ke arah barat saja gitu. Maka ini tidak tepat. Apalagi ketika jamaahnya semuanya mengarah ke arah barat. Ya, ini menyelisih jamaah. Ya. Kalaupun dia mencong ke arah barat laut sedikit gitu kan, apakah dia yakin bahwasanya itu sudah tepat ke arah Ka'bahnya? Kalau dia berpendapat dia harus menghadap ke arah Ka'bah. Ya kan? Karena kita tahu bahwasanya seandainya seseorang itu melenceng sedikit saja 1 derajat, ya, dalam kompas itu melenceng 1 derajat saja arahnya itu, maka betapa jauhnya, ya kan? Betapa jauhnya kalau kita diukur dari Indonesia kepada ke negeri Mekah sana atau ke Ka'bah, itu betapa jauhnya melenceng 1 derajat tersebut, ya. Maka tidak usah bersusah-susah, tidak usah memberat-beratkan diri dalam masalah seperti ini. Cukup kita mengikuti panduan dari Rasulullah SAW, yaitu menghadap ke arahnya saja, itu sudah mencukupi untuk menghadap ke kiblat. Nah, wa hadza yadullu ala anna al-ikhtilaf al-yasira amruhu yasir.
insyaallah taala. Maka ini menunjukkan, yaitu hadis ini menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan yang sedikit dalam arah kiblatnya ini amruhu yasir, maka perkaranya itu adalah perkara yang ringan, yaitu perkara yang mudah, tidak masalah insyaallah taala. Amma binisbati lil maridi, adapun berkaitan dengan orang yang sakit, fa illam yumkinhu istiqbalul qiblati, kalau dia tidak mampu menghadap kepada kiblat, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah taala tidak membebani satu jiwa kecuali yang memang dia mampu. Maksudnya adalah di sini kita tahu orang yang sakit mungkin dia tinggal di rumah sakit, ya kan, kemudian tempat tidurnya itu, tempat berbaringnya itu sudah diatur sedemikian rupa untuk mencukupi ini orang-orang yang sakit, sehingga terkadang suatu saat orang yang sakit itu mendapati jatah tempat tidurnya itu tidak menghadap kiblat, ya, tidak bisa menghadap kiblat. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, kalau mungkin dia menghadap ke kiblat silakan dia lakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan dia menghadap ke kiblat, maka fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taala tidak membebani suatu jiwa kecuali yang memang mampu dia lakukan. Nah, baik, lanjut baca sekalian 2 poin ini. Silakan. Asaminu duhulul waqti fala tasihu salatu qabla waqtiha illa al-majmu'ata ma qablaha ka jam'i salatil 'ashri ma'a dhuhri jam'a taqdimin. At-tasi'u an-niyatu fala tasihhu as-salatu illa bi niyatin kama annahu la yasihhu sa'irul a'malil masru'ati illa bi niyatin li hadisi Umar radhiyallahu anhu fi sahihaini wa ghairihima innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, barakallahu fiik. Atsamin, syarat yang ke-8, yang di antara syarat sahnya salat adalah dukhulul waqti, masuk ke dalam waktu, masuk waktu salat. Ya. Fala tasih, karena salat-salat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, ya, sebagaimana kata Allah taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat, ya, adalah sesuatu kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Jadi salat itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Salat subuh, zuhur, asar dan seterusnya itu ada waktunya sendiri-sendiri dan kita harus mempelajarinya, ya. Dan di sini tidak ada kesempatan saat ini untuk mempelajari atau untuk menyampaikan hal tersebut. Barangkali mungkin ada waktu yang lain. Fala tasihhu sholatu qabla waqtiha, maka tidaklah sah salat itu dilaksanakan sebelum waktunya. Enggak sah, ya. Salat zuhur ini ketika jam 10 pagi. Oh, enggak sah ini kan. Illal majmu'ata ma'a ma qablaha, kecuali salat yang digabungkan bersama dengan salat yang sebelumnya, yaitu salat yang dijamak dengan salat sebelumnya, ka jam'i salatil asri ma'a dhuhri jam'a taqdimin, seperti penggabungan menjamak salat asar dengan salat zuhur jam'a taqdimin, yaitu jamak yang didahulukan. Maksudnya di waktu salat zuhur. Ketika kita jamak takdim, maka kita melakukan salat zuhur dan asar di waktu salat zuhur. Berarti waktu asar belum masuk, ya, waktu asar belum masuk. Namun salat asarnya tetap sah. Kenapa? Karena salat itu dalam keadaan dijamak dengan salat zuhur, ya, kita sudah meniatkan itu untuk dijamak dengan salat zuhur karena adanya suatu hajat misalnya. Nah, at-tasi'u, yang ke-9, dan ini yang terakhir disebutkan di sini, yaitu syarat yang ke-9, syarat sahnya salat adalah an-niyatu. Harus ada niat, ya. Harus ada niat. Fala tasihhu sholatu illa biniyatin, maka tidak sah satu salat kecuali dengan niat. Tapi para ulama mengatakan, ya, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya niat itu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya adalah di hati. Niat tempatnya adalah di hati, sehingga cukup dalam hati kita itu meniatkan untuk salat ini, misalkan salat zuhur dan seterusnya, maka itu sudah sah insyaallah taala. Jadi tidak perlu dilafatkan, tidak perlu dilafatkan. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya melafatkan niat itu adalah kebid'ahan. Melafatkan niat adalah kebid'ahan. Baik. Kama annahu la yasihhu sairul a'malil masyru'ati illa biniyatin, sebagaimana
seluruh amalan-amalan yang disyariatkan itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Li hadis Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam dua sahih yaitu Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan dalam kitab hadis yang lainnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Di sini dari kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa ada sebuah faedah yang sangat penting, bahwasanya salat yang kita dapatkan, pahala salat yang kita dapatkan dari salat kita, maka itu sangat-sangat tergantung dengan niat yang kita miliki dalam salat. Semakin sempurna niat kita dalam salat ini, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Dan niat yang sempurna, semakin sempurna itu akan mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam salat-salat kita. Maka hendaknya kita memperhatikan betul-betul yang menjadi niat kita di dalam salat ini. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini barang siapa yang hijrahnya itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari satu tempat yang kufur kepada tempat yang Islam, itu karena niatnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan menerima hijrah tersebut dan dia mendapatkan pahala hijrahnya tersebut sebagai apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau menuju dunia yang ingin dia peroleh, atau imra'atin menuju satu wanita, seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu menuju apa yang dia niatkan. Di sini dia tidak mengatakan, mengulangi kalimat tujuannya ini kepada dunia ataupun kepada wanita, kata para ulama, karena dua hal tersebut adalah dua hal yang remeh untuk dijadikan sebagai niat kita dalam suatu amalan atau suatu hijrah, suatu perkara yang sangat remeh, enggak layak untuk dijadikan apa sebagai niatan. Maka di sini tidak diulangi kalimat dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha tadi. Berbeda dengan kalimat ilallahi wa rasulihi, di sini diulangi lagi karena ini merupakan perkara yang agung yang harus kita niatkan dalam amalan-amalan kita, bahwasanya kita meniatkan amalan kita itu hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah tabaraka wa taala dan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah, azanillah wa iyyakum, kita selesai di sini dari pembahasan tentang syarat-syarat sahnya salat, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan yang bisa saya sampaikan. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan amalan kita ini bermanfaat, ya, menjadikan ilmu ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akhiri bacaan atau kajian online kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.